Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan si Sontoloyo. Jadi di video sekarang Bang Ojan mau share gimana caranya memasang custom ROM Moke Android 9. Dan kebetulan di sini Bang Ojan masih berada di custom ROM C Android versi 6.9 X Gamer. Jadi judul sekarang tuh downgrade sebuah custom ROM dari Android 10 ke Android 9 bun. Dan kebetulan untuk custom ROM yang Bang Ojan mau pasang ini agak sedikit aneh. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencobanya, silahkan kalian coba aja. Linknya sudah Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi. Pokoknya universal, untuk device lain juga ada. Tapi jangan salah pilih bun, harus sesuai sama tipe device kalian, oke? Oke, daripada banyak ucuk kumplang, nanti malah kapacirit. Mendingan langsung aja kita gas ke custom recovery-nya bun. Nah, untuk custom recovery yang Bang Ojan pakai sekarang, jangan digoyang-goyangin, Siti. Untuk custom recovery yang Bang Ojan pakai sekarang yaitu Orange Fox atau biasa janda bilang Ofox. Tapi kalian bisa menggunakan TeamWin, bisa menggunakan Pit Black ataupun recovery yang lain. Soalnya kalau misalkan untuk pemilihan recovery itu sesuai selera sih bun. Yang penting mah bisa dipakai. Tapi ya emang ada juga sih beberapa custom recovery kalau misalkan dipasang custom ROM itu malah gagal atau error 7 bun. Jadi custom recovery itu menurut Bang Ojan bagusan Ofox dan TeamWin. Oke, lanjut. Nah bun, kalau misalkan kalian masih pemula atau takut sama yang namanya bricek ya, bukan break. Kalau misalkan break mah disuruh duduk embe. Bang Ojan saranin kalian backup terlebih dahulu. Nah ini penting banget buat kalian yang emang takut banget sama break. Tapi karena Bang Ojan mah jarang banget yang namanya backup, jadi kagak perlu di backup. Tapi di sini Bang Ojan mau mengajarkan gimana caranya backup yang benar di custom recovery. Nah, ada bagusnya kalian centang semuanya bun, terkecuali cache. Ingat, hanya cache aja yang jangan kalian centang. Sisanya boleh kalian centang. Selanjutnya, kalian pilih bagian memori. Ingat, kalian harus backup ke SD card, jangan ke internal. Buat apa kalau misalkan kalian backup ke internal ujung-ujung nama kehapus? Jadi saran Bang Ojan mendingan backup ke internal. Oke, karena Bang Ojan kagak backup, jadi langsung aja kita berangkat bun. Kita masuk aja ke wipe ataupun ke hapus. Cukup kita tekan aja, kemudian kita centang di bagian cache, dalvik, data, dan sistem. Jangan internal ya, cache, dalvik, data, dan sistem bun. Tapi ada juga beberapa device yang partisi sistemnya itu kagak boleh dihapus. Biasanya untuk device-device tipe terbaru, ya contohnya adalah Poco F1. Kalau misalkan partisi sistem itu kagak ada, ya kalian bisa skip. Oke, di sini Bang Ojan sudah 2 kali melakukan wipe dan Bang Ojan kagak ada persiapan apapun bun. Bang Ojan memasang custom ROM ini langsung aja berangkat. Soalnya Bang Ojan kalau misalkan mau coli aja kagak persiapan, langsung berangkat ke kamar mandi. Soalnya keburu bucat di jalan. Oke, custom ROM Moke Android 9 History. Tanpa banyak kucuk kumplang, mendingan langsung aja kita pasang, kita geser aja ke kanan bun. Dan ternyata di sini muncul tulisan merah pemirsa yaitu error 7 dan Bang Ojan disuruh downgrade firmware-nya ke firmware Android 9. Jadi custom ROM Moke Android 9 ini membutuhkan FW Android 9. Dan di sini Bang Ojan mau menggunakan FW yang versi 10.3.6 dan langsung aja kita pasang dulu FW-nya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai bun. Nah, di bagian ini kalian tidak perlu WP-WP-an dulu. Jadi kalian pasang FW dan langsung OTW pasang lagi custom ROM-nya. Apakah bakalan berhasil atau nah ternyata berhasil bun. Emang bener ini custom ROM Moke versi barahannya. Maksudnya Android 9 History ini membutuhkan firmware Android 9 lagi bun. Nah kalau misalkan di HP kalian itu firmware-nya masih Android 10, maka kalian harus menurunkan dulu ke Android 9, baru kalian bisa memasang custom ROM ini bun. Jadi downgrade custom ROM dari Android 10 ke Android 9 itu random bun. Ada beberapa custom ROM yang harus turun FW dan ada beberapa custom ROM yang tidak perlu turun FW. Jadi FW itu harus kalian persiapkan. Intinya sih sedia payung sebelum banjir. Maksudnya bukan banjir bun, tapi gerimis. Biasalah Bang Ojannya nyeplos. Oke, di sini Bang Ojan mau langsung aja memasang gaps. Soalnya custom ROM yang Bang Ojan pasang ini tidak berikut dengan gaps. Nah, gaps yang Bang Ojan pasang ini adalah BitGaps Android 9. Soalnya Bang Ojan menggunakan Android 9. Jadi custom ROM sama gaps itu versi Androidnya harus sama bun. Oke, karena di sini sudah selesai, langsung aja kita banting HP-nya bun. Nah, di sini Bang Ojan mau jelasin tentang encrypt bun. Ternyata masih ada beberapa atau mungkin banyak banget pasukan sabun yang nggak paham atau nggak tahu tentang encrypt. Setelah Bang Ojan membuat video berdurasi 50 detik,
tentang cara mengatasi encrypt di Android 9, 10, 11, dan bahkan 12 tanpa format. Soalnya data di internal itu bakalan hilang kalau misalkan dihapus. Nah, banyak banget Bun yang komen, "Bang, memori internal jangan diformat, dijamin gak akan hilang. Bang, memori internal itu jangan dicentang pas pasang ROM baru. Bang, memori internal jangan di wipe, cukup cache, dalvik, data, dan sistem aja." Jadi istilah encrypt ini muncul di device terbaru Bun. Contohnya di Redmi Note 6 ke atas, seperti Note 7, Note 8, Note 9, Poco F1, dan masih banyak lagi. Nah, encrypt ini sebuah keamanan software yang akan aktif secara otomatis jika ada ketidaknormalan atau ada sesuatu file system yang dimodifikasi. Dan jika memang terdeteksi file system dirubah atau di wiping, maka encrypt akan aktif dan mengunci partisi data termasuk internal Bun. Nah, fungsinya agar semua file dan data pribadi yang ada di memori internal itu tidak dapat diakses atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya keamanan encrypt ini bertujuan untuk melindungi HP di saat hilang. Jadi data-data kita itu bakalan hilang atau terkunci di saat HP melakukan wiping Bun. Oke, paham kan? Nah, ciri-ciri HP yang terkena encrypt ya seperti punya Bang Ojan ini Bun, contohnya mentok terus di logo. Tadi pas bagian wiping kalian lihat sendiri kan, Bang Ojan cuma centang bagian cache, dalvik, data, dan sistem. Bang Ojan kagak centang di bagian internal. Jadi hanya cache, dalvik, data, dan sistem. Selanjutnya Bang Ojan pasang firmware, dilanjutin pasang custom ROM, dan yang terakhir Bang Ojan pasang gaps. Terus Bang Ojan langsung restart Androidnya kan. Nah, kalau misalkan Android terkena encrypt di saat pasang ROM, bakalan mentok terus di logo Bun, dan kagak mau masuk ke home screen. Mau kalian tungguin berjam-jam, mau ditinggal coli, ditinggal mandi, ditinggal ke pasar, tamasya, bagian orang tua, bahkan umroh sekalipun, HP-nya itu nggak akan nyala kalau misalkan belum melakukan format data dan internal. Jadi cuma bisa mandangin gambar ngagupayan di layar LCD Bun. Kalau misalkan masih nggak percaya nih, sama Bang Ojan ditahan dulu di bagian buat animasinya, apakah akan nyala atau memang malah nyen lila Bun. Oke, HP Bang Ojan emang beneran kena encrypt Bun, nyen lila, mendingan langsung aja kita eksekusi. Nah, cara menghilangkan encrypt, sekarang kita masuk lagi ke custom recovery. Ingat ya, ke custom recovery. Beda lagi kalau misalkan kalian memasang custom ROM, itu custom recovery-nya hilang. Nah, itu bahaya Bun. Jadi kalau misalkan kalian mengalami hal yang kayak gitu, pas pasang custom ROM tiba-tiba recovery-nya hilang, kalian bisa pasang kembali custom recovery menggunakan PC. Ingat, nggak bisa diapa-apain, terkecuali kalian pasang lagi custom recovery menggunakan PC. Oke, di sini sudah masuk dan tulisannya pasti bakalan acak-acakan nih Bun nih. Nah, ini adalah folder-folder yang ada di memori internal. Di sini acak-acakan semua. Jadi ini HP Bang Ojan terkena encrypt dan di sini Bang Ojan harus format data atau format internal. Jadi wiping sama format itu berbeda. Nah, di sini kita ketik aja yes, kemudian kita oke dan semuanya hilang Bun. Semua file-file yang ada di memori internal itu wassalam. Dan langsung aja sekarang kita cek di bagian internal sudah kosong, udah kagak ada folder apa-apa. Sekarang kita restart Androidnya Bun. Dan sekarang kita tunggu buat animasinya itu berapa lama Bun. Di sini masih poek alias hidung. Oke Bun, di sini foto si Jupri sudah muncul. Sekarang kita tunggu aja. Jadi kalau misalkan kita memasang custom ROM, biasanya bot animasinya itu kurang lebih 5 menit. Kalau misalkan di atas 5 menit, artinya Android kita break Bun. Berbeda lagi kalau misalkan kita flashing menggunakan stok ROM. Biasanya bot animasinya itu 10 sampai paling lamanya 15 menit. Jadi memasang custom ROM sama flashing menggunakan stok ROM, itu bot animasinya lebih lama stok ROM. Jadi jangan sampai ketuker. Oke, di sini masih bot animasi. Dan foto si Jupri sudah hilang Bun. HP Bang Ojan jadi gelap dan nyala Bun. Foto si Jupri muncul lagi. Jadi HP Bang Ojan sudah kembali menyala setelah Bang Ojan melakukan format data sama format internal dan semuanya hilang. Jadi di video sekarang memasang custom ROM Moke Android 9
history itu sukses. Jadi pelajaran di video sekarang, FW itu sebenarnya butuh kagak butuh, intinya sih harus dipersiapkan. Soalnya kan seperti Bang Ojan bilang di awal video tadi, sedia payung sebelum banjir. Maksudnya sebelum gerimis, Bun. Jadi karena ada beberapa custom ROM yang memang harus turun FW dan ada juga beberapa custom ROM yang tidak perlu turun FW. Terus yang keduanya, kalian harus paham tentang encrypt. Jadi encrypt itu ya emang kagak di semua device juga sih, tapi ada kemungkinan di saat kalian ganti HP nanti kalian pasti bakalan ketemu sama istilah encrypt ini. Dan sampai sekarang itu belum ada yang bisa mecahin gimana caranya mengatasi encrypt tanpa format data. Oke Bun, untuk lanjutan video ini kayaknya Bang Ojan kagak banyak bacot, soalnya udah sukses juga memasang custom ROM Moke Android 9 History. Kalau misalkan kalian pengen custom ROM ini di review, kayak gimana kekurangannya, kayak gimana bugnya, kayak gimana performanya, kayak gimana score gaugenya, silahkan kalian komentar aja di bawah. Semakin banyak komentar, semakin Bang Ojan semangat nge-review custom ROM ini. Karena Bang Ojan udah ucuk kumplang dari awal sampai sekarang, sampai tenggorokan Bang Ojan ini kering, yang kagak like sama kagak subscribe disantet. Oke, semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang masih takut memasang custom ROM ataupun kagak tahu caranya memasang custom ROM, semoga aja dengan video ini kalian jadi tahu, Bun. Oke, Bang Ojan udah serak. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bun. Thank you.